Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 196 sampai dengan 197, khususnya mengisi tabel 8.3 ini. Ya Dek ya, disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu keterangan di atasnya. Ayo kita menggali informasi. B. Sifat-sifat segi 4. Perhatikan setiap bangun segi 4 yang telah kalian gambar. Kemudian, perhatikan juga hal-hal yang berhubungan dengan bangun-bangun tersebut seperti sisi, sudut, dan diagonal. Selanjutnya, lengkapilah tabel 8.3 berikut. Tabel 8.3, sifat-sifat segi 4. Oke. Di sini sifat-sifat segi 4 yang dimaksud adalah yang pertama PP. PP itu persegi panjang, P ini adalah persegi, JG adalah jajar genjang, BK adalah belah ketupat, TR adalah trapesium, LL adalah layang-layang. Untuk trapesium nanti Kak Sari buat trapesiumnya dua macam ya, trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Nah, cara mengisi tabel ini gimana? Caranya gini, nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dan diteruskan sampai dengan nomor 15, kita bahas dulu sifat-sifat segi 4 untuk persegi panjang. Jadi persegi panjang dulu yang kita bahas, nanti kalau persegi panjang sudah selesai, baru kita beralih ke persegi. Kayak gitu ya, supaya lebih paham. Nah, nanti yang sifat-sifatnya memenuhi itu harus dicentang. Kalau sifat-sifatnya tidak memenuhi, berarti harus dikali seperti ini, disilang ya. Langsung saja kita mulai ya. Nomor 1, sifat-sifat segi 4-nya, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Nah, kita bahas dulu yang persegi panjang. Supaya mudah lagi, kita lihat gambar persegi panjang. Ini dia. Ini persegi panjang punyanya Kak Sari ya. Nah, kayak gini. Sifat yang dimaksud adalah setiap pasang sisi berhadapan itu sejajar. Apakah betul? Coba kita lihat. Betul ya. Ini sisi yang berhadapan itu sisi atas berhadapan dengan sisi bawah ya, dan mereka sejajar. Kemudian sisi kiri berhadapan dengan sisi kanan, ini juga sejajar. Nah, berarti untuk persegi panjang, sifat yang pertama ini dicentang. Kayak gitu. Lanjut, yang nomor 2, sisi berhadapan sama panjang. Lagi-lagi untuk persegi panjang ya. Ingat, sisi berhadapan itu sisi atas berhadapan dengan sisi bawah. Panjangnya sama nggak? Sama ya, ini. Kemudian sisi kiri berhadapannya dengan sisi kanan. Panjangnya sama nggak? Sama. Oke, jadi untuk sifat yang nomor 2 ini, sisi berhadapannya sama panjang, maka harus kita centang. Lanjut nomor 3, semua sisi sama panjang. Pada persegi panjang apakah begitu? Enggak ya, enggak semua sisinya sama panjang. Yang sama panjang hanya atas dengan bawah, kiri dengan kanan ya. Nah, berarti untuk nomor 3 ini pada persegi panjang kita silang. Lanjut, nomor 4, sudut berhadapan sama besar. Ini Kak Sari terangin, sudut yang berhadapan itu ini deh. Anggaplah ini sebagai A, di sini B, di sini C, di sini D. Maka sudut yang berhadapan itu A dengan C. Nanti sudut yang berhadapan dengan B adalah D. Tadi katanya sudut yang berhadapan sama besar. Kalau kita lihat sudut A 90 derajat ya, atau siku-siku, sudut C juga siku-siku. Berarti sama ya, sudut yang berhadapannya sama besar. Nanti sudut B berhadapan dengan sudut D, dan mereka siku-siku juga nih semuanya. Berarti pernyataan yang nomor 4 ini kita centang. Betul, sudut berhadapannya sama besar. Bahkan nomor 5, semua sudutnya sama besar. Betul apa salah? Betul ya, ini semua sudutnya sama besar, yaitu sama-sama 90 derajat. Kita centang juga. Nomor 6, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Nah, ini supaya kalian tidak bingung, atas ini boleh dibaca menjadi gitu aja deh. Ini kalau Kak Sari ulang ya. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Apakah dicentang atau disilang? Nah, caranya gini, kita gambar dulu diagonal pada persegi panjang. Cara menggambar diagonal itu menghubungkan sudut-sudut yang berhadapan. Jadi sudut A kita hubungkan dengan sudut C, kayak gini. Nah, kemudian kita lihat ini daerah yang sebelah kanan atas ini sama nggak dengan daerah yang kiri bawah?
besarnya sama nggak? Sama ya. Berarti ini diagonal yang ini membagi dua bagian menjadi sama besar. Terus diagonal satunya lagi, ya ini kita hapus dulu diagonalnya, terus kita gambar diagonal yang kedua, yaitu dihubungkan dari sudut B ke sudut D. Ini Kak Sari hapus dulu. Sudah kayak gini, terus kita gambar diagonal yang keduanya ya. Ini dari titik B ke titik D. Nah, sekarang kita perhatikan apakah daerah yang terbentuk sama besar. Coba ya, yang sebelah sini besarnya sama nggak dengan yang bawah sini? Sama ya. Jadi pernyataan nomor 6 ini ya, masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama, harus kita centang. Gitu. Lanjut ke sifat-sifat yang nomor 7. Sifat yang ketujuh, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Ya, berarti kita gambar ya kedua diagonalnya. Ini sudah ada diagonal yang pertama, terus kita gambar diagonal yang satu lagi, kayak gini. Dihubungkan dari sudut A ke sudut C. Nah, kemudian kita lihat apakah perpotongannya ini di tengah-tengah setiap diagonal. Jawabannya betul ya. Cirinya kayak gini deh. Dari tengah sampai ke B dan dari tengah sampai ke D ini panjangnya sama. Ya, kemudian dari tengah sampai ke A dan dari tengah sampai ke C panjangnya juga sama. Berarti ini memotongnya betul-betul di tengah-tengah. Berarti nomor 7 ini kita centang untuk persegi panjang. Lanjut, kedua diagonal saling tegak lurus. Tegak lurus apa enggak ini diagonalnya? Tidak ya. Diagonal kalau tegak lurus itu nanti dia membentuk simbol tambah ya. Tambah kayak gini. Nah, kalau dia membentuk simbol tambah begini berarti tegak lurus. Nah, sementara kalau pada persegi panjang dia membentuk simbol kali, berarti tidak tegak lurus. Maka untuk nomor 8 ini harus kita silang. Oke, lanjut. Sekarang ngomongin tentang sisi. Sepasang sisi sejajar. Pada diagonal, betulkah hanya ada sepasang sisi sejajar? Tidak ya, ada dua pasang. Pasangan pertama yang atas dengan yang bawah, pasangan yang kedua kiri dengan kanan. Berarti bukan hanya sepasang sisi sejajar, melainkan ada dua pasang. Karena di sini sifat-sifatnya hanya sepasang sisi sejajar, berarti harus kita silang. Nah, berikutnya untuk nomor 10, 11, dan 12 ini membicarakan tentang simetri lipat. 13, 14, 15 membicarakan tentang simetri putar. Agar mudah untuk simetri lipat dan simetri putar, ini Kak Sari peragakan aja ya, seperti ini. Ini ya, nanti untuk persegi panjang kita harus memilih di antara tiga ini. Mana yang betul? Misalnya untuk nomor 10, memiliki simetri lipat sebanyak 1. Betulkah persegi panjang simetri lipatnya hanya 1? Atau memiliki simetri lipat sebanyak 2? Atau memiliki simetri lipat sebanyak 4? Jadi nanti salah satu harus kita centang, sementara yang lainnya harus kita silang. Nah, untuk membuktikan banyaknya simetri lipat pada persegi panjang itu ada berapa sih sebetulnya? Ini persegi panjang punya kita tadi sudah Kak Sari gunting ya Dek ya. Nah, sekarang kalau mau kita lipat, yang pertama bisa kita lipat menggunakan garis yang ini. Garis putus-putus di sini. Oke kan? Terus kita lipat ya berdasarkan garis itu kayak gini. Nih. Nah, terlipat rapi ya. Terlihat sudut-sudutnya semuanya bertemu kayak gini, ya kan? Ini deh, tuh. Kalau dilipat berdasarkan garis tadi, ya kayak gini. Ini namanya rapi. Berarti kita sudah punya satu simetri lipat. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Bisa dilipat berdasarkan garis yang ini. Kak Sari lihatin, ini. Oke. Nah, garis seperti ini. Coba kita lihat lipat berdasarkan garis itu ya. Berarti ngelipatnya dari sebelah sini. Nah, gini. Tuh, rapi juga ya. Setiap sudutnya bertemu dengan rapi. Berarti kita sudah ketemu dua simetri lipat. Kemudian ada simetri lipatnya lagi nggak? Bagaimana kalau ujung sini kita pertemukan ujung sana? Kira-kira bisa nggak? Tuh, nggak bisa ya, nggak rapi. Lihat ya, tuh, nggak rapi. Nah, ya nggak rapi. Artinya sudut ini nggak ketemu dengan sudut yang di sana. Betul kan? Berarti kesimpulannya untuk persegi panjang memiliki berapa banyak simetri lipat? Ada dua. Ya, terus kita pilih di sini. Kalau gitu yang sebanyak 1 kita silang, sebanyak 2 kita centang, sebanyak 4 kita silang. Nah, sekarang ngomongin tentang simetri putarnya. Kalau simetri putar, Kak Sari kembalikan bingkainya tadi. Bingkainya ini. Dari yang tadi Kak Sari hapus. Nah, simetri putar itu kayak gini, Dek.
Kok Kak Sari hapus, Kak Sari gunting ya. Ini dia ya. Kan ini pas ya. Kalau ini kan bingkai. Terlihat ya, Dek ya. Bingkai yang sudah Kak Sari gunting tuh ya. Ini bingkainya A, B, C, D. Nah, sekarang persegi panjangnya Kak Sari letakkan. Posisinya kayak gini. Ini pas banget. Berarti ini satu buah simetri putar. Posisinya seperti itu. Terus diputar lagi kayak gimana? Kayak gini bisa nggak? Nggak pas. Terus diputar kayak gimana? Kayak gini nih. Nah, ini pas ya. Atau kalau mau dinamain dulu boleh. Jadi ini ngikutin penamaannya di sana ya. Di sini A, di sini B, kayak gitu. Kemudian ini C, kemudian di sini D. Nah, yuk kita ulang ya. Simetri putar yang pertama diletakkan ke bingkainya seperti ini. Ya, nih pas banget satu. Kemudian kalau kita putar kayak gini, nah nggak pas ya. Nggak pas, ini bingkainya masih terlihat nggak pas. Berarti diputar lagi coba kayak gini. Nah, ini juga ternyata pas, tetapi posisi A nya sekarang berada di dekatnya C. Nggak apa-apa, yang penting dia pas dengan bingkainya. Berarti ini kita udah nemuin simetri putarnya sebanyak 2. Diputar lagi kayak gini bisa nggak? Nggak bisa. Kalau diputar kayak gini lagi, ya ini kan kembali asal kayak tadi udah kita hitung ya. Berarti simetri putar untuk persegi panjang juga hanya ada 2. Maka kita pilih ya. Di sini simetri putar sebanyak 1 disilang, simetri putar sebanyak 2 dicentang, simetri putar sebanyak 4-nya disilang. Selesai. Ini pembahasan untuk sifat-sifat segi 4 yang namanya persegi panjang. Sekarang kita beralih ke bangun yang berikutnya. Bangun segi 4 berikutnya yaitu persegi. Dari soal atau dari sifat yang nomor 1. Ayo. Sekarang untuk yang persegi, sifat-sifat segi 4-nya yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan itu sejajar. Betul atau salah? Kita lihat, ini gambar perseginya punya Kak Sari. Sisi-sisi yang berhadapan itu, sisi atas berhadapannya dengan sisi bawah, sisi kiri berhadapannya dengan sisi kanan. Dan memang sisi atas dengan sisi bawah ini sejajar. Juga sisi kiri dengan sisi kanan ini juga sejajar. Berarti untuk sifat yang pertama pada persegi harus kita centang juga. Lanjut, sisi berhadapan sama panjang, betul atau salah? Betul ya, sisi berhadapannya kan atas dengan bawah, dan atas sama bawah ini sama panjangnya. Begitu juga dengan yang berhadapan lain, yaitu kiri dengan kanan juga sama panjang. Berarti untuk sifat yang kedua, kita centang juga pada persegi. Lanjut nomor 3, semua sisinya sama panjang. Betul ya, kalau persegi kan memang sifatnya begitu ya. Semua sisinya ada 4 buah ini panjangnya sama. Jadi sifat yang ketiga ini pada persegi harus kita centang. Sementara tadi pada persegi panjang kita silang. Lagi nomor 4, sudut berhadapan sama besar. Nah, sudut berhadapan itu misalnya ini nama sudutnya sudut A, di sini B, di sini C, di sini D. Sudut yang berhadapan itu sudut A dengan sudut C, sudut B nanti berhadapannya dengan sudut D. Dan memang sudut A dengan sudut C yang berhadapan ini besarnya sama ya, sama-sama 90 derajat atau siku-siku. Begitu juga dengan sudut B berhadapan dengan sudut D kan, besarnya juga sama. Jadi sifat yang ini, sudut berhadapan sama besar pada persegi harus kita centang. Berikutnya nomor 5-nya, semua sudutnya sama besar. Iya pasti betul juga ya. Nih, keempat-empatnya sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Jadi ini juga kita centang. Nah, sekarang ngomongin tentang diagonal. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Betul atau salah? Caranya kita gambar diagonalnya dulu. Cara menggambar diagonal udah tahu ya, dengan menghubungkan sudut-sudut yang berhadapan. Sudut A dihubungkan dengan sudut C. Kita cek dulu apakah diagonal ini membagi 2 bagian sama besar, yang sebelah sini dengan yang sebelah atas. Betul ya, sama besar ini. Terus diagonal satunya lagi juga harus kita gambar. Yang ini diagonal dari A ke C-nya ini kita hapus dulu. Arsirannya juga boleh dihapus. Nah, sekarang kita gambar diagonal yang kedua menghubungkan dari sudut B ke sudut D. Kayak gini. Apakah ini juga membagi menjadi 2 sama besar? Iya, betul ya. Sebelah kiri atas dengan sebelah kanan bawah juga sama besar. Jadi sifat yang nomor 6 ini pada persegi juga kita centang. Lanjut untuk sifat yang ke-7 sampai dengan ke-15. Nomor 7-nya, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Betul apa salah kalau untuk persegi? Kita lihat diagonal kita tadi ya, dari A ke C, kemudian dari B ke D.
Nah, gini, terus kita perhatikan, perpotongannya kan terjadi di sini. Nah, cara menentukannya gini, dari perpotongan ini ke B dengan dari perpotongan ini ke D, panjangnya ini sama nggak? Sama. Berarti kalau sama, maka dia memotong di tengah-tengah. Betul. Cek lagi untuk yang diagonal satunya, dari titik tengah ke A sama dari titik tengah ke C, panjangnya ini sama nggak? Sama, karena sama berarti dia memotongnya di tengah-tengah. Sehingga untuk yang nomor 7 pada persegi ini juga harus kita centang. Kemudian nomor 8, kedua diagonalnya saling tegak lurus, betul atau salah? Nah, ini membentuk tanda tambah atau tanda kali? Membentuk tanda kali ya. Kalau membentuk tanda kali berarti tidak tegak lurus. Maka di sini kita silang juga. Sekarang nomor 9, ada sepasang sisi sejajar, betul atau salah? Salah ya, karena di sini bukan hanya sepasang yang sejajar, tetapi ada 2 pasang. Pasangan yang pertama atas dan bawah, pasangan yang kedua kiri dan kanan. Jadi ini juga harus kita silang. Nah, sekarang nomor 10 sampai 12 ngomongin tentang simetri lipat pada persegi. Nanti 13 sampai 15 ngomongin tentang simetri putar pada persegi. Kalau simetri lipat dan simetri putar paling mudah kita buktikan ya. Gambar punya kita tadi digunting aja, terus kita lihat lipatan dan putarannya. Kayak gini deh. Ini dia, udah aku guntingin yang tadi ya. Nah, pertama untuk simetri lipat. Kalau simetri lipat, kira-kira dia bisa dilipat menurut garis yang mana ya? Kak Sari nebaknya garis yang ini, garis putus-putus ini. Nah, kalau kita lipat kayak gini, bisa nih kayaknya. Ini sana. Oke, ya, tuh. Jadi ya, rapi ya dek ya. Tuh, setiap sudut-sudutnya bertemu. Kayak gini. Berarti ini kita sudah punya simetri lipat yang pertama berdasarkan garis putus-putus ini tadi. Kemudian simetri lipat yang kedua mana? Kayak gini. Ini berdasarkan garis putus-putus ini. Oke, ini coba kita lipat sekarang ya, ke sana ke atas. Tek gini. Sebentar. Ini karena kecil banget kertasnya jadi agak oke. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi ya, ini lipatannya juga rapi ya. Setiap sudut-sudutnya bertemu kayak gini. Berarti kita sudah menemukan berapa? 2 buah simetri lipat. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Kayaknya kalau diagonalnya ini dijadikan simetri lipat juga bisa. Coba kita tarik garis putus-putus dulu ke sini. Terus kita lipat ya berdasarkan garisnya. Nih, ujung sini dipertemukan dengan ujung yang di sana, sudut yang di situ. Tuh. Nah, kayak gini. Rapi nggak? Tuh, rapi ya. Berarti kita sudah menemukan 3 simetri lipat. Ada lagi? Ada. Yang dari ujung sini sampai ke ujung sono, sini dan sono. Kita pertemukan juga. Boleh dibikin garis putus-putus dulu, boleh. Mau langsung dilipat juga boleh. Atau kalau yang sudah terbayang, sudah percaya, ya udah nggak apa-apa. Lihat aja ya. Nih, Kak Sari lipat dari ujung sini ke ujung sana ya. Tuh, kayak gini. Nah, pas ya, rapih ya. Semua sudut-sudutnya bertemu, nggak ada yang keluar ya. Nah, kayak gini. Berarti kesimpulannya pada persegi ada berapa banyak simetri lipatnya? Ada 4. Untuk itu kita pilih ya. Yang simetri lipat sebanyak 1 kita silang, simetri lipat sebanyak 2 kita silang, simetri lipat sebanyak 4 kita centang. Sekarang untuk simetri putar. Kalau simetri putar, kita kembalikan ke bingkainya tadi. Ini bingkainya yang udah Kak Sari gunting barusan. Nah, di sini ya, dibalik aja atau Kak Sari bersihin dulu biar enak dilihat ya, sebentar. Nah, ini sudah Kak Sari kasih nama juga A, B, C, D. Sekarang kita letakkan pada bingkainya ya. Yang pertama posisi A-nya ketemu A. Pas banget ya. Berarti ini satu simetri putar. A-nya posisinya dekat sama A. Kemudian kita putar lagi kayak gini, bisa nggak? Sekarang A-nya dekatan sama B. Ternyata pas juga ya. Nih, A-nya dekatan sama B tapi dia pas juga di bingkainya. Berarti sudah ada 2. Kalau kita putar lagi kayak gini. Nah, sekarang A-nya dekatan sama C. Ternyata pas juga. Nih, lihat pasnya ya. Dia pas banget masuk ke bingkai, nggak ada yang keluar-keluar gitu deh. Kalian bisa praktek sendiri kayak gini. Simpel aja. Nih ya, ini berarti simetri putarnya sudah ada 3. Satu lagi, nah kayak gini, A-nya sekarang berdekatan dengan D. Nih ya, Kak Sari nandainnya yang A. Sementara yang huruf-huruf lain sebenarnya ikutan berputar juga, biar kita nggak bingung aja.
A dekatan sama D ternyata juga pas ya, menempati bingkainya secara pas. Berarti ada berapa simetri putar yang kita temukan? Ada 4 ya. Kalau ini dikembalikan kayak gini tadi, A berdekatan dengan A kan sudah kita hitung yang pertama kali tadi ya. Gitu ya, Dek ya. Kesimpulannya, pada persegi ada berapa simetri putarnya? Ada 4. Kita pilih simetri putar sebanyak 1 harus disilang, simetri putar sebanyak 2 juga kita silang, simetri putar sebanyak 4 lah yang kita centang. Yes, untuk persegi selesai. Sekarang lanjut ke bangun berikutnya, yaitu jajar genjang. Oke, kita bahas untuk sifat yang pertama pada jajar genjang ya. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Betul apa salah? Kita lihat aja gambarnya. Betul ya. Sisi yang berhadapan itu sisi atas dengan sisi bawah dan dia sejajar, arahnya sama. Kemudian sisi kiri dengan sisi kanan juga sejajar kayak gini ya. Berarti sifat nomor 1 pada jajar genjang harus kita centang. Berikutnya, sisi berhadapan sama panjang. Betul atau salah? Betul ya. Yang berhadapan tadi atas dengan bawah. Ini panjangnya memang sama, Dek. Oke, kiri dengan kanan ini berhadapan dan memang panjangnya juga sama. Berarti sifat nomor 2 pada jajar genjang harus kita centang. Lanjut, nomor 3, semua sisinya sama panjang. Betul atau salah? Salah ya. Yang sama panjang hanya ada sepasang-sepasang. Atas panjangnya sama dengan bawah, tapi nggak sama dengan kiri dan kanan. Nah, berarti untuk sifat nomor 3, semua sisi sama panjang, ini pada jajar genjang harus kita silang. Lanjut, nomor 4, sudut berhadapan sama besar. Betul atau salah? Nih, sudut berhadapan itu katakanlah ini sudut A, di sini sudut B, ini sudut C, di sini sudut D. Sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Besarnya sama nggak? Sama, Dek. Ini sama-sama sudut tumpul dan memang besarnya sama. Kemudian kalau sudut B itu berhadapannya dengan sudut D. Besarnya sama nggak? Sama ya. Ini sama-sama sudut lancip dan memang kalau sifat-sifat jajar genjang itu besar sudut yang berhadapan ini sama. Sehingga untuk nomor 4 harus kita centang. Nomor 5, semua sudutnya sama besar. Betul atau salah? Salah ya. Tidak sama semuanya. Hanya ada sepasang-sepasang yang sama. Gitu. Berarti yang nomor 5 ini kita silang. Lalu, masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Sekarang kita ngomongin diagonal. Berarti kita gambar aja diagonalnya. Nah, diagonal yang pertama kita hubungkan dari sudut A ke sudut C. Apakah diagonal ini membagi 2 bagian yang di atas bawah ini menjadi sama besar? Iya, ini sama besar ya. Yang sebelah bawah sini besarnya sama dengan yang sebelah atas sana. Nah, kita cek untuk diagonal yang kedua. Dari sudut B dihubungkan ke sudut D. Apakah membagi sama besar juga? Kita lihat gambarnya ya. Ini gambar diagonal yang keduanya dari sudut B ke sudut D. Nah, kita lihat apakah diagonal ini membagi daerah yang di atas kiri sini dengan daerah yang di bawah kanan ini sama besar. Iya juga ya, sama besar ini. Luasnya sama. Berarti untuk jajar genjang, sifat yang nomor 6 ini harus kita centang. Yes. Lanjut ke sifat nomor 7 hingga nomor 15 pada jajar genjang. Nomor 7, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Betul apa salah? Coba kita lihat di gambar. Nah, kedua diagonalnya itu berpotongan di titik ini. Sekarang kita cek. Dari titik ini ke B dengan dari titik sini ke D, sama nggak ini panjangnya? Dari titik tengah ke B itu sama ya panjangnya dengan dari titik tengah ke D. Nah, berarti ini berpotongannya di tengah-tengah ini untuk diagonal yang BD. Terus diagonal yang satunya lagi, AC, kita lihat dari titik tengah ke A sama dari titik tengah ke C, ini panjangnya sama nggak? Panjangnya sama. Kalau panjangnya sama, berarti dia berpotongannya itu di tengah-tengah sini. Sehingga untuk jajar genjang, sifat nomor 7 harus kita centang. Nomor 8, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Betul apa salah? Salah ya, karena ini membentuk simbol kali, bukan simbol tambah. Berarti ini juga harus kita silang. Nah, sekarang ada sepasang sisi sejajar. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena ada 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu pasangan atas dan bawah, terus satu lagi pasangan kiri dan kanan. Jadi juga harus kita silang. Nah, sekarang ngomongin tentang simetri lipat dan simetri putar. Kita buktikan ya, kita gunting dulu. Ini udah Kak Sari gunting ya, jajar genjangnya. Kemudian coba kita lipat. Kita lipatnya berdasarkan garis yang di sini. Coba ke atas sini ya. Jadi
ke atas gini. Nah, kayak ngelipet baju aja gitu ya deh ya. Coba rapi nggak ini nanti? Set, kayak gini ya. Rapi nggak? Nggak rapi ya. Sudut yang ini nih nggak ketemu dengan sudut yang di sini. Terlihat ya. Begitu juga dengan sudut yang ini. Nggak ketemu kan dengan sudut yang di sini. Jadi lipatan yang ini nggak sah ya. Nggak berlaku. Nggak rapi. Oke, jangan. Nah, kemudian coba kita lipat cara yang lain. Ke sini, ke kiri dan ke kanan sini. Oh, nggak rapi juga nih ya. Nih ya, tuh nggak rapi juga, tuh kelihatannya deh ya, nih sudutnya ini belum ketutup nih. Begitu juga dengan sudut yang di sini ya, nggak rapi. Kak Sari sengaja nggak gambar garisnya. Kalau mau digambar garisnya juga boleh. Nih tadi garis putus-putus yang di sini, ternyata kalau kita ngelipat berdasarkan garis itu jadinya nggak rapi. Berarti garis yang putus-putus ini bukan simetri lipatnya. Begitu juga dengan yang pertama tadi, kalau Kak Sari gambarin garis putus-putusnya kayak gini ya, kalau kita ikutin garisnya itu terus kita lipat, hasilnya enggak rapi juga. Nah, gimana dong? Jadi jajar genjang simetri lipatnya ada berapa? Nggak ada ya. Dilipat ke sini pun ya nggak rapi, ke sebelah mana pun nggak rapi ini. Kesimpulannya untuk jajar genjang, apakah memiliki simetri lipat sebanyak 1? Tidak. Apakah memiliki simetri lipat sebanyak 2? Juga tidak. Apakah memiliki simetri lipat sebanyak 4? Juga tidak. Karena memang jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Bagaimana dengan simetri putarnya? Coba kita kembalikan ke bingkainya. Bingkainya tadi yang ini, yang bekas Kak Sari gunting. Nah, kita kembalikan. Terus kita kasih nama juga ya. Nah, gini ya. Ini Kak Sari kasih nama sesuai ya. Di sini A, di sini B, yang ini C, yang ini D. Coba kita tempatkan pada bingkainya. Sekarang A berdekatan dengan A, pas banget nih ya, sesuai. Nah, sekarang kalau misalnya A kita dekatkan dengan B, bisa nggak? Nggak bisa ya. Tuh, nggak bisa. Atau A didekatkan dengan C, pas nggak? Oh, ternyata pas nih. A didekatkan dengan C, dia pas banget pada bingkainya. Terus kalau misalnya A kita dekatkan dengan yang D nih, nggak pas ya, tuh miring-miring gitu, nggak pas. Jadi kesimpulannya simetri putarnya ada berapa? Yang pertama bentuknya kayak gini, A berdekatan dengan A, ini ada satu buah simetri putar. Terus bisa lagi diputar satu lagi yang kayak gini. Ini dia ya, A berdekatan dengan C, ini pas juga. Kesimpulannya ada 2 simetri putarnya. Kita pilih ya. Ini memiliki simetri putar sebanyak 1, silang. Memiliki simetri putar sebanyak 2, centang. Memiliki simetri putar sebanyak 4, silang. Yes. Sekarang lanjut ke bangun segi 4 berikutnya, yaitu belah ketupat. Mulai dari sifat yang pertama untuk bangun belah ketupat. Nomor 1, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Kita cek pada gambarnya. Ini gambar belah ketupat punya kita ya. Di sini tadi Kak Sari bikinnya tuh caranya gini deh. Kak Sari bikin dulu diagonalnya dari ujung atas sampai ke ujung bawah ini 6 cm. Nih Kak Sari perlihatkan ya. Cara gambarnya biar enak. Ini dari 0 sampai ke 6. Oke, kemudian bikin lagi garis dari ujung kiri sampai ke ujung kanan ini sepanjang 8 cm tuh kayak gitu. Terus titik-titiknya ini langsung Kak Sari hubungkan. Nah, terus diagonalnya dihapus lagi karena kita bahas tentang pasangan sisi yang berhadapan dulu ya. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar, betul atau tidak? Nah, yang berhadapan itu sisi yang mana? Sisi kiri atas ini berhadapan dengan sisi kiri, kanan bawah. Apakah mereka sejajar? Yes, mereka sejajar. Kemudian sisi yang sebelah kanan atas ini berhadapannya dengan sisi sebelah kiri bawah. Apakah mereka sejajar juga? Iya, mereka sejajar. Jadi untuk belah ketupat, sifat yang pertama harus kita centang. Sifat yang kedua, sisi berhadapan sama panjang, betul atau tidak? Betul ya, sisi berhadapannya yang sebelah sini berhadapan dengan ini memang panjangnya sama. Kalau pakai ukurannya Kak Sari tadi, panjangnya sama-sama 5 cm. Nih, terlihat ya itu 5 cm. Yang sebelah sini juga 5 cm. Kemudian sisi yang berhadapan lainnya ini kanan atas dengan kiri bawah juga sama panjangnya, yaitu sama-sama 5 cm tuh.
Kelihatannya deh ya, nih 5 cm juga. Jadi untuk sifat yang kedua, pada belah ketupat juga harus kita centang. Bahkan sifat yang ketiga, semua sisinya sama panjang. Betul apa salah? Betul ya. Ini tadi sudah kita buktikan. Sebelah sini 5 cm, ini 5 cm, sini 5 cm, yang sebelah sini juga 5 cm. Intinya semua sisinya panjangnya sama, yaitu 5 cm kalau di gambarnya Kak Sari. Berarti ini harus kita centang. Mirip kayak persegi ya, tadi semua sisinya sama panjang. Belah ketupat juga gitu. Lanjut ngomongin tentang besar sudut. Sudut berhadapan sama besar, betul atau salah? Kita lihat dulu untuk sudutnya. Untuk sudut kita kasih nama, katakanlah ini sudut A, yang sini sudut B, sini sudut C, sini sudut D. Sudut yang berhadapan, A itu berhadapannya dengan C, dan memang besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut C. Kemudian sudut yang berhadapan lagi itu sudut B dengan sudut D, dan memang besarnya sudut B itu sama dengan besarnya sudut D. Tapi hati-hati, nanti A dengan B ini nggak sama besar sudutnya ya. Yang sama hanya A dengan C, kemudian B dengan D. Karena di sini yang dibahasnya adalah sudut berhadapan sama besar, berarti harus kita centang. Tetapi kalau yang nomor 5 semua sudutnya sama besar, harus kita silang ya. Karena nggak semuanya sama. Yang sama hanya yang atas dengan bawah, yang kiri samaannya dengan yang kanan. Ya Dek ya. Lanjut ke sifat nomor 6, ngomongin tentang diagonal. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Betul atau salah? Yuk kita gambar aja diagonalnya. Cara menggambar diagonal dengan menghubungkan sudut-sudut yang berhadapan. Ini A kita hubungkan dengan C. Nah, itu diagonalnya. Sekarang kita cek apakah besar sebelah kiri ini sama dengan besarnya yang sebelah kanan. Sama ya. Terus nanti diagonal satunya lagi menghubungkan antara B dengan D. Ini arsirannya Kak Sari hapus dulu. Sudah, sekarang kita hubungkan sudut B dengan sudut D. Nah, ini diagonal yang kedua. Sekarang kita perhatikan apakah sisi yang sebelah atas ini besarnya sama dengan sisi yang sebelah bawah sini. Ternyata sama. Berarti betul ya, pernyataan nomor 6, masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Ini benar, harus dicentang. Lanjut ke sifat nomor 7 sampai nomor 15 pada belah ketupat. Nomor 7, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing pada belah ketupat ya. Berarti kita lihat lagi diagonalnya. Diagonal yang pertama dihubungkan dari titik A ke titik C. Diagonal yang kedua dihubungkan dari titik B ke titik D. Kayak gini. Perpotongannya terjadi di sini. Nah, sekarang kita lihat apakah ini tengah-tengah. Yang pertama untuk diagonal AC dulu ya. Tandanya tengah-tengah itu kalau dari titik tengah ini ke A itu panjangnya sama dengan dari titik tengah sini ke C. Dan memang sama Dek. Kalau nggak percaya lihat aja pada sentimeter nih, pada penggaris ya. Dari titik tengah ke A ini panjangnya dari 3 cm sampai 0 cm atau dari 0 sampai 3 cm. Tuh, 3 cm kan. Kemudian dari titik tengah ke C startnya dari 3, berakhirnya di 6. Berarti ini kan panjangnya 3 cm juga. Berarti ini panjangnya sama. Sekarang untuk diagonal yang kedua, BD. Apakah kayak gitu juga? Nih ya, dari titik tengah ke B berapa? Kita hitung dulu. Nih, panjangnya 4 cm ya. Kelihatan 0 sampai 4. Nah, sekarang dari D ke titik tengah, apakah 4 cm juga? Ternyata iya, 4 cm juga. Berarti ini juga berada di tengah-tengah. Nih buktinya panjangnya sama. Kalau gitu, untuk belah ketupat, sifat yang nomor 7 ini harus kita centang. Nah, sekarang nomor 8, apakah kedua diagonalnya saling tegak lurus? Nah, lihat, ini membentuk simbol tambah atau membentuk simbol kali. Ternyata membentuk simbol tambah ya. Berarti benar, ini saling tegak lurus. Yes, ketemu akhirnya yang saling tegak lurus. Kalau dari tadi kan disilang terus ya, maka untuk belah ketupat harus dicentang. Sekarang ngomongin tentang sisinya. Ada sepasang sisi sejajar, betul atau salah? Salah ya, bukan hanya sepasang, melainkan 2 pasang. Pasangan yang kiri atas kanan bawah, terus ada satu pasang lagi kanan atas dan kiri bawah. Berarti ini tetap kita silang. Apakah nanti ada yang sepasang sisi sejajar? Ada Dek, nanti Kak Sari tunjukin ya. Nah, nomor 10 sampai 12 ngomongin tentang simetri lipat pada belah ketupat. Terus 13 sampai 15 ngomongin tentang simetri putar pada belah ketupat. Kalau gitu Kak Sari gunting dulu ya gambarnya. Tunggu.
Sudah kugunting, ini dia belah ketupat punya kita tadi. Nah, sekarang mau kita lipat gimana? Berdasarkan garis yang ini dulu ya. Kayaknya bisa nih dilipat ke sini. Oke, kita lipat, seret. Pas nggak ya? Ternyata pas. Tuh, rapih ya. Tuh, berarti ini kita udah nemuin sebuah simetri lipat. Ada satu. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ada kayaknya. Ini dek, kalau Kak Sari lipat berdasarkan garis yang ini. Nah, ini, sorry. Terus kita lipat ke atas gini. Nah, kayak gini. Tuh ya. Nah, gitu. Nih, rapih ya. Sudut-sudutnya ketemu semua ya. Sudut yang ini ketemu dengan sudut yang di atas sana. Oke, ini dia. Berarti kita udah nemu berapa simetri lipat? Sudah 2. Kemudian bisa dilipat lagi nggak kayak gimana? Kayak gini. Kalau kayak gini ternyata nggak pas ya. Tuh. Nih, seperti ini nggak pas ya dek ya. Nih, ada sudut yang ini nggak tertutup. Ini juga nih, tuh sudutnya nggak ketemu ya. Berarti ini nggak pas. Berarti sejauh ini hanya ada 2 simetri lipat ya. Berarti ya udah kita jawab. Untuk belah ketupat simetri lipatnya sebanyak 1 silang, sebanyak 2 centang, sebanyak 4 silang gitu. Nah, sekarang untuk simetri putar, kita ambil kembali bingkainya tadi. Di sini bingkainya. Tuh, bekas sudah Kak Sari gunting nih, kelihatan ya. Hihihi, buat praktek. Nah, sekarang kita lihat, kembalikan dulu kayak gini. Nah, kasih nama ya, ini ikutin aja A, B, C, sini D. Nah, kita ambil dulu ya. Simetri putarnya ada berapa? Yang pertama kita tempatkan A berdekatan dengan A. Tentu saja pas. Pas banget ya masuk ke dalam bingkainya. Sekarang kalau A berdekatan dengan B yang di sini, pas enggak? Oh, ternyata enggak pas, Dek. Tuh, kelihatan ya? Enggak pas. Ini kepanjangan ya. Tuh, kepanjangan. Yang sini malah kurang. Berarti enggak pas. Kemudian kalau diputar kayak gini lagi, A-nya berdekatan dengan C. Cukup enggak? Cukup nih ya, A-nya berdekatan dengan C yang di sini. Cukup. Berarti kita udah ketemu 2 ya. Kalau diputar lagi A sama D berdekatan, bisa nggak? Nggak bisa. Tuh jauh ya. Kalau A-nya dipaksa deket sama D juga, ini juga nggak ketutup nih B-nya. Tuh, kelihatan ya sayang ya. Nah, berarti kesimpulannya untuk belah ketupat ada berapa simetri putar? Yang pertama posisi begini, 1. Yang kedua posisi kayak gini. Ya, kesimpulannya hanya ada 2 simetri putar. Kita pilih ya. Bismillah, simetri putar sebanyak 1 silang, simetri putar sebanyak 2 centang, simetri putar sebanyak 4 silang. Selesai. Nah, sekarang masuk ke trapesium. Seperti janjinya Kak Sari tadi, trapesiumnya aku buatkan 2 macam. Ini nanti tergantung guru kalian ya, maunya trapesium siku-siku apa trapesium sama kaki. Untuk itu Kak Sari siapin aja dua-duanya. Kita kembali ke sifat yang pertama. Ini gambar trapesium Kak Sari. Ini trapesium yang siku-siku. Di sini siku-siku deh. Dan satu lagi trapesium sama kaki. Ini panjang kakinya ini sama. Nah, gini. Jadi ada 2 macam ya. Kita lihat masing-masing. Untuk sifat-sifat yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Nah, di sini kan sudah ada contohnya di silang ya. Coba kita buktikan. Setiap pasang sisi yang berhadapan katanya sejajar. Ternyata yang sejajar itu hanya ada 1 pasang, bukan setiap pasang. Nah, buktinya ini, yang kiri dengan yang kanan ini tidak sejajar. Makanya dia disilang. Bagaimana dengan trapesium yang satu lagi? Sama, yang sejajar hanya atas dan bawah. Sementara yang kiri dengan kanan tidak sejajar. Makanya dia disilang. Ya, ini berlaku untuk 2 trapesium, baik trapesium siku-siku maupun trapesium sama kaki. Lanjut, sifat yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang katanya. Betulkah? Enggak betul ya. Ini yang berhadapan kan atas dengan bawah. Panjangnya sama enggak? Enggak. Yang berhadapan lagi kiri dengan kanan. Panjangnya sama enggak? Enggak. Berarti ini harus kita silang. Bagaimana dengan trapesium satu lagi yang berhadapan sama panjang enggak? Ini atas berhadapan dengan bawah kan? Ternyata atas sama bawah panjangnya enggak sama. Meskipun yang kiri dengan yang kanan panjangnya sama. Tapi karena yang atas sama bawah enggak sama, ya tetap harus disilang. Gitu ya. Karena ini kata-katanya adalah sisi berhadapan sama panjang. Berarti setiap sisi yang berhadapan panjangnya harus sama. Nah, ini kan hanya ada sisi kiri dan kanan aja yang sama panjang. Sisi kanan dan bawahnya sisi atas dan bawahnya kan nggak sama panjang. Tetap harus
silang. Lanjut, sifat yang ketiga, semua sisinya sama panjang. Betul atau salah? Salah ya, tuh panjangnya beda-beda semua. Harus disilang. Demikian juga dengan trapesium yang sama kaki ya, panjangnya beda-beda. Kak, ini kan panjangnya sama. Iya, tapi kan kata-katanya tadi semua sisi. Ya, semua sisi sama panjang. Nah, karena ini nggak panjang semuanya ya, ada yang berbeda, tuh berarti ya jangan dicentang. Berarti tetap harus disilang. Oke, lanjut sifat nomor 4, sudut berhadapan sama besar, betul atau salah? Kita cek. Sudut berhadapan itu, katakanlah ini sudut A, di sini sudut B, sudut C, di sini sudut D. Sudut berhadapan itu A dengan C loh, Dek. Apakah besarnya A dengan C ini sama? Enggak sama. Di sini jelas-jelas sudut siku-siku, sementara yang ini adalah sudut lancip. Terus yang berhadapan lagi mana? Sudut B dengan sudut D ini juga berhadapan. Apakah besarnya sama? Tidak ya. Sudut D jelas-jelas siku-siku atau 90 derajat, sementara sudut B ini adalah sudut tumpul, lebih dari 90 derajat. Jadi, sifat yang nomor 4, sudut berhadapannya sama besar, harus kita silang. Nah, cek lagi untuk yang trapesium sama kaki. Sudut yang berhadapannya ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. A dengan C sama nggak besarnya? Nggak sama ya. Ini sudut tumpul, sementara di sini sudut lancip. B berhadapannya dengan D, nggak sama juga besarnya ya. Sudut B ini sudut tumpul, sementara yang D ini sudut lancip. Jadi sudah tepat jawaban kita, harus kita silang. Nomor 5-nya, semua sudut sama besar. Tentu saja salah ya. Kan sudutnya besarnya beda-beda. Nih, ini 90 derajat betul, tapi ini sudut tumpul kan nggak sama. Ini apalagi sudut lancip nggak sama. Kak, ini kan ada 90 juga. Iya, tapi kan ada yang berbeda juga. Makanya tetap harus kita silang. Bagaimana dengan trapesium yang sama kaki? Sama aja ya, Dek. Ini kan sudutnya sudut tumpul, sementara di sini sudut lancip. Pasti beda besar sudutnya, nggak sama. Begitu juga yang ini ya, ini sudut tumpul, di sini juga sudut lancip. Nggak sama ya, Dek ya. Kan di sini pernyataannya semua sudutnya sama besar, berarti harus kita silang. Next, nomor 6, kita ngobrolin tentang diagonal. Nih, masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Betul atau salah? Kita gambar aja diagonalnya. Untuk yang trapesium siku-siku dulu, gambar diagonalnya itu kita hubungkan sudut-sudut yang berhadapan. Sini, sudut B dengan sudut D. Nah, apakah ini menjadi dua daerah yang sama besar? Enggak ya, yang sebelah sini lebih kecil daripada yang sebelah bawahnya ini. Jadi ini harus kita apakan? Kita silang. Satu lagi, diagonalnya satu lagi. Dari A ke C, ini kita hapus dulu. Sudah Kak Sari hapus, terus sekarang digambar diagonalnya dari A ke C. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat daerah yang terbentuk atas sini dengan bawah yang di sini. Besarnya sama nggak? Tidak sama. Makanya ini harus kita silang. Jelas ya? Bagaimana dengan trapesium yang satu lagi? Boleh, ayo kita gambar. Untuk diagonal yang pertama dihubungkan dari titik A ke titik C. Yang terbentuk seperti ini. Besarnya sama nggak? Jelas nggak sama ya. Ini lebih kecil, di sini lebih besar. Kalau diagonal satunya lagi, Kak, boleh kita buktikan sekalian. Dihubungkan dari titik B ke titik D. Kayak gini. Sudut yang berhadapannya B dengan D. Nah, gitu. Terbentuk daerah dua macam. Apakah luasnya sama? Nggak sama juga ya. Ini lebih kecil, yang di sini lebih luas. Jelas ya? Jadi untuk sifat nomor 6 kita silang. Lanjut ke sifat nomor 7 hingga 15. Nomor 7, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Betul atau salah? Cek gambarnya. Diagonal yang pertama kan diagonal dari titik A ke titik C kayak gini. Berikutnya dari titik B ke titik D kayak gini. Perpotongannya terjadi di sini, Dek. Nah, apakah perpotongannya ini di tengah-tengahnya? Tidak ya. Kalian lihat dari titik perpotongan ini ke titik B, ini panjangnya hanya segini, kecil ya. Sementara dari titik perpotongan ke D ini lebih panjang. Jadi kan ini jelas-jelas nggak di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah harusnya ada di sini. Tapi kalau di sini nanti nggak ketemu sama diagonal yang satu lagi. Ya, jelas ya. Berarti untuk nomor 7, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing harus kita silang.
Nih, ini pun juga gitu. Dari A ke titik perpotongannya dengan dari titik perpotongan ke C ini panjangnya nggak sama kan? Ini lebih pendek, yang di sini lebih panjang. Nah, bagaimana untuk trapesium sama kaki? Coba kita lihat, kita gambar dulu diagonalnya. Dari titik B ke titik D, satu lagi dari titik A ke titik C. Oke, perpotongannya terjadi di sini. Apakah panjang dari titik perpotongan ke B ini sama dengan panjang dari titik perpotongan ke D? Nggak sama ya, ini lebih pendek, yang di sini lebih panjang. Berarti ini nggak di tengah-tengah, harusnya kalau mau tengah-tengah ya sini, biar sama panjang. Begitu juga dengan diagonal satu lagi, A ke tengah hanya pendek segini, tengah ke C lebih panjang. Berarti kan ini juga nggak di tengah-tengah, kalau mau di tengah-tengah harusnya di sini. Gitu. Jadi betul ya, yang di sini sifat ketujuh harus kita silang untuk trapesium. Nomor 8, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, terlihat saling tegak lurus enggak? Enggak ya. Kalau tegak lurus itu harus membentuk tanda tambah. Yang sebelah sini apakah tegak lurus juga? Enggak. Ini jelas-jelas membentuk tanda silang ya, bukan tanda tambah. Berarti harus kita silang ini karena tidak saling tegak lurus. Sekarang ngomongin tentang sepasang sisi sejajar. Nah, ini yang tadi kita maksud ya. Dari tadi 4 buah bangun kan belum ada yang kita centang. Semuanya kita silang. Nah, sekarang untuk trapesium justru betul. Hanya ada sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi yang atas dan sisi bawah saja. Hanya ada sepasang. Sementara yang kiri dan kanan ini tidak sejajar. Demikian juga untuk yang trapesium sama kaki. Yang sejajar mana? Hanya yang atas dan yang bawah. Hati-hati, kiri dan kanan ini tidak sejajar. Sejajar itu arahnya harus sama. Kalau ini ke sini, harusnya dia satunya juga ke sini. Ya, karena ini arahnya ke sini yang nggak sejajar. Jadi yang sejajar hanya ada sepasang, yaitu atas dan bawah saja. Maka di sini harus kita centang. Yes, ketemu yang dicentang. Ya, ternyata ini adalah sifat miliknya trapesium, yaitu ada sepasang sisi sejajar. Nah, lanjut ngomongin tentang simetri lipat dan simetri putar. Waktunya kita gunting gambarnya Kak Sari. Tunggu ya. Oke, ini sudah Kak Sari lipat. Yang pertama untuk trapesium, sudah Kak Sari gunting maksudnya. Yang pertama untuk trapesium siku-siku dulu ya. Kita ngomongin tentang simetri lipat. Coba deh, mau dilipat gimana? Ya, mau dilipat berdasarkan garis yang ini? Kira-kira bisa apa enggak nanti? Rapih enggak? Coba kita lipat. Tek, gitu ya. Ternyata tidak rapi. Nih, masih ada sudut yang kelihatan. Berarti ini bukan simetri lipatnya. Mau dilipat gimana? Berdasarkan garis putus-putus ini? Gini? Boleh, coba ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Rapi enggak? Enggak rapi juga. Ini masih ada lebihannya. Ya, mau dilipat model gimana lagi dong? Kayak gini. Boleh. Tuh. Ya nggak rapi juga. Memang kesimpulannya nanti simetri lipat pada trapesium siku-siku itu ada berapa? Coba, apakah ada sebanyak 1? Enggak. Apakah sebanyak 2? Juga enggak. Apakah sebanyak 4? Enggak. Artinya dia nggak punya simetri lipat. Tuh, dilipat model gimana pun dia nggak rapi. Nah, sekarang bagaimana untuk trapesium sama kaki? Kalau trapesium sama kaki ada ini, Dek. Nih, dilipat ke sini, ke garis putus-putus ini. Ya, yuk kita lipat ya. Bismillah. Sini, ini ketemu. Tuh ya, satunya lagi. Nah, dah, yang di atas pun ketemu. Tuh. Nih Kak Sari buka lagi biar kelihatan. Nah, ya, rapi ya. Tek gitu. Berarti ini kita udah menemukan satu buah simetri lipat pada trapesium sama kaki. Terus bisa ada lagi nggak lipatannya? Coba kita lipat berdasarkan garis putus-putus yang ini. Bisa nggak ya? Rapi nggak ya? Nih ya, tek gitu ya. Ternyata nggak rapi ya. Nih masih ada sudut yang terlihat nih, nggak rapi. Terus dilipat model gimana lagi biar bisa? Nggak ada lagi ya, nggak bisa. Dah, berarti kesimpulannya untuk trapesium sama kaki ada simetri lipatnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 1. Nah, terus gimana dong? Makanya ini tadi Kak Sari bilang, nanti tanya ke guru kalian. Yang dimaui guru kalian itu trapesium siku-siku apa trapesium sama kaki? Karena jawabannya beda untuk masalah simetri lipat. Jadi ini Kak Sari geser dikit. Yang sebelah kiri ini untuk trapesium siku-siku.
kayak gini. Nah, sebelah kanannya ini untuk trapesium yang sama kaki. Kalau yang sama kaki tadi ada simetri lipatnya sebanyak 1 buah. Yang ini ya, simetri lipat sebanyak 1. Di sini kita centang, yang ini kali, di sini kali. Paham ya Dek ya maksudnya Kak Sari ya, jawab 2 macam gini. Kalian jawabnya sebaiknya 1 macam aja, karena tentukan dulu gurunya itu maunya trapesiumnya itu trapesium apa. Karena kalau di buku ini tidak ada keterangannya, nih Kak Sari tunjukin. Tuh, pada buku kalian hanya dikatakan TR itu sebagai trapesium. Nah, padahal trapesium itu umumnya ada 2 macam ya, trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kalian paham bedanya. Ya, nah sekarang kita lanjut dulu untuk yang sifat berikutnya, nomor 13, 14, 15, simetri putar pada trapesium. Kita kembalikan ke bingkainya masing-masing. Yang pertama untuk trapesium siku-siku dulu ya. Ini bingkainya, di sini trapesiumnya. Kita letakkan posisi kayak gini, A berdekatan dengan A, pasti pas banget ya. Ini kan posisi awalnya. Jadi sudah ada 1 simetri putar. Posisinya A berdekatan dengan A. Terus kalau kita putar lagi kayak gini, tek, pas nggak? Nggak pas ya. A berdekatan dengan B itu di sini masih ada yang tersisa bingkainya dan dia di luar tuh. Tuh, trapesiumnya ada di luar, nggak pas. Diputar lagi dong kayak gini, Kak. Tek, nggak pas juga nih, Dek. Susah nih. Ini masih ada sisa bingkainya dan sini kelebihan. Diputar lagi, Kak. A-nya deket D, nggak pas juga ya. Tuh, nggak pas ya, belepotan kayak gini. Berarti kesimpulannya pada trapesium siku-siku hanya ada berapa simetri putar? Hanya ada 1 simetri putar. Maaf ya ngomongnya beribet, yaitu posisi awalnya seperti ini. Oke, kita centang. Untuk simetri putar sebanyak 1 kita centang, simetri putar sebanyak 2 ya kita silang, simetri putar sebanyak 3 kita silang. Nah, sekarang bagaimana untuk trapesium yang sama kaki? Ya, kita putar-putar juga. Ini dia bingkainya, trapesium sama kaki, dan ini trapesiumnya. Ayo kita letakkan yang pertama sesuai ya, A dengan A. Masuk nggak? Pas nggak? Tentu saja pas ya, karena ini kan posisi awalnya dia. Ya, berarti ini 1 buah simetri putar. Diputar lagi, A-nya berdekatan dengan B, nggak pas, jelas ya. A-nya berdekatan dengan C, diputar, nggak pas juga. A-nya berdekatan dengan D sekarang, pas nggak? Nggak pas tuh. Nah, berarti hanya ada 1 ya, yaitu A yang berdekatan dengan A. Kesimpulannya untuk trapesium sama kaki, simetri putarnya juga hanya ada 1. Kita jawab ya. Berarti yang ini simetri putar sebanyak 1, simetri putar sebanyak 2 kita silang, simetri putar sebanyak 4 kita silang. Karena sama, berarti ini kita tulis 1 kali aja gini, Dek. Oke, di sini dicentang, ini silang, ini silang. Jadi yang berbeda hanya simetri lipatnya aja. Paham ya? Oke, terakhir ke bangun segi 4 yang berikutnya, yaitu layang-layang. Ini gambar layang-layang punyanya Kak Sari. Kita bahas untuk sifat yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Apakah betul? Ini ya, sisi yang di sini berhadapannya itu dengan sisi yang sebelah sini. Apakah sejajar? Enggak ya, yang satu posisinya agak miring ke sana, sementara yang di sini agak tegak, jadi tidak sejajar. Nah, sisi yang berhadapan lainnya lagi, yang sebelah sini dengan sini. Apakah sejajar? Enggak, ini agak landai gini, sementara yang di sini curam, tegak gitu ya. Ingat, sisi berhadapan itu harus yang di depannya gini ya. Nggak boleh sisi di sini dengan sisi yang di sini. Ini namanya sisi yang berdekatan. Begitu juga yang di sini. Ini sisi yang berdekatan. Nah, kalau berhadapan itu harus yang berhadap-hadapan. Gitu ya. Jadi untuk layang-layang, sifat yang pertama ini kita silang. Lanjut untuk yang kedua, sisi berhadapannya sama panjang. Betul apa salah? Salah ya, ini kan pendek, di sini panjang. Jadi kan panjangnya nggak sama. Ini juga ini lebih pendek, ini lebih panjang. Cukup jelas, berarti ini langsung kita silang. Sifat nomor 3, semua sisinya sama panjang. Jelas tidak? Ya, ini beda-beda. Ini pendek, ini panjang, ini panjang. Jadi kan nggak semuanya sama panjang. Yang sama panjang hanya yang berdekatan-berdekatan aja. Ini atas dengan atas, ini bawah dengan bawah. Tetap saja karena tidak semuanya yang sama panjang, berarti sifat ini harus kita silang.
Lanjut sifat nomor 4, sudut berhadapan sama besar. Oke, ngomongin sudut sekarang. Kalau ngomongin sudut, kita kasih nama sudut dulu ya. Ini A, di sini B, di sini yang C, ini yang D. Sudut yang berhadapan itu A berhadapan dengan C. Apakah sama? Enggak. A ini adalah sudut tumpul, sementara yang C ini adalah sudut lancip. Besarnya enggak sama. Meskipun yang B ini sama ya, B berhadapan dengan D, besarnya nih sama. Tetapi ini kan pernyataannya tadi sudut berhadapan sama besar. Nah, karena ini ada yang berhadapan tapi nggak sama besar, ya tetap harus kita silang. Gitu, meskipun ada juga yang berhadapan sama besarnya, tapi kan ini, nah ini merusak ini, bukan merusak, jadi tidak memenuhi akhirnya ya, karena sudut A dengan sudut C ini tidak sama besar. Berikutnya yang nomor 5, semua sudutnya sama besar, jelas salah ya, sudutnya ada yang beda nih, sudut A ini lebih besar daripada yang lainnya barangkali, meskipun ini juga sudut tumpul, harus dicek dulu kayak gitu ya. Yang jelas tidak semua sudutnya sama besar, maka nomor 5 ini harus kita silang. Lanjut ngobrolin tentang diagonal. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Kalau gitu kita gambar diagonalnya. Ya, yang pertama diagonalnya kita hubungkan dari sudut A ke sudut C. A ke C. Nah, gini, apakah dia membagi menjadi daerah yang sama besar? Sebelah kiri besarnya sama nggak dengan yang sebelah kanan? Sama. Kemudian, diagonal satunya lagi harus kita cek juga. Nih, diagonal yang satunya lagi dari sudut B ke sudut D sini. Nah, apakah dia membagi menjadi daerah yang sama besar? Nih, daerah atas dengan daerah bawah sini sama nggak besarnya? Nggak sama, ya tidak sama besar. Atasnya lebih kecil daripada yang bawah. Karena ada yang nggak sama, maka sifat nomor 6 pada layang-layang ini harus kita silang. Kan ini tadi katanya masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Lah ini tidak dibagi dua sama besar. Berarti harus kita silang. Jelas ya? Lanjut ke sifat nomor 7 sampai 15. Nomor 7, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Betul atau salah? Nah, ini diagonal yang pertama, diagonal AC, kemudian diagonal yang kedua ya, diagonal BD. Perpotongannya ada di sini. Apakah ini di tengah-tengah? Kalau untuk diagonal BD sih betul, dia ada di tengah-tengah ya. Panjang D sampai ke tengah ini sama dengan panjangnya B sampai ke tengah. Tetapi kalau untuk diagonal satunya lagi, perpotongannya kan di sini. Ini panjangnya nggak sama nih, Dek. A sampai ke tengah dengan tengah sampai ke C ini nggak sama. Ini lebih pendek, yang di sini lebih panjang. Kalau gitu, untuk sifat nomor 7 ini karena ada yang tidak di tengah-tengah, berarti harus kita silang. Lanjut nomor 8, kedua diagonal saling tegak lurus. Betul atau salah? Lihat aja, ini membentuk tanda tambah atau silang. Ini membentuk tanda tambah ya. Kalau dia membentuk tanda tambah, berarti dia betul ya, tegak lurus. Maka ini harus kita centang. Lanjut nomor 9, sepasang sisi sejajar. Ya enggak ya, enggak ada. Ini malah enggak ada yang sejajar sama sekali. Jelas-jelas kalau gitu kita silang. Nah, sekarang ngomongin simetri lipat dan simetri putar. Digunting dulu. Oke, kita ngomongin simetri lipat dulu. Ini layang-layangnya udah Kak Sari gunting. Kita lipat kemana ya? Kita lipat berdasarkan garis putus-putus ini yuk. Oke, ini ya. Nah, coba kita lipat. Pas apa enggak? Ternyata rapi ya, pas. Oke, berarti kita sudah menemukan satu buah simetri lipat, yaitu mengikuti garis putus-putus ini. Nah, kita lipat lagi, gimana cara ngelipatnya? Mau pakai ngikutin garis putus-putus yang di sini? Boleh, coba kita lipat. Tentu saja hasilnya nggak rapi, tuh ya, nggak rapi ya. Ujung yang di sini nggak ketemu dengan ujung yang di sini. Jadi ini bukan simetri lipat. Kalau gitu ada berapa banyak simetri lipat pada bangun layang-layang? Hanya ada satu. Berarti kita pilih ya, memiliki simetri lipat sebanyak 1, ini kita centang. Memiliki simetri lipat sebanyak 2, kita silang. Memiliki simetri lipat sebanyak 4 juga kita silang. Sekarang untuk simetri putarnya, kita ambil lagi bingkainya. Sini. Terus kita kasih nama dulu ya. Di sini sudutnya A, B,
Kemudian yang bawahnya sini C, satu lagi di sini D. Yuk, kita letakkan. Tentu saja yang pertama kita letakkan sesuai bingkai aslinya. Kayak gini, A berdekatan dengan A pasti pas banget. Berarti ini kita udah menemukan satu buah simetri putar. Terus diputar gimana lagi, Kak? A-nya berdekatan dengan B yang di sono. Pas nggak? Nggak pas ya. Nih, ini masih ada sisa nih bingkainya. Ini juga kelebihan. Nggak pas. Sekarang A diputar ke C. Apalagi ya? Nggak pas tuh. Nggak rapi. Terus kalau A diputar ke D, juga tidak rapi. Nah, gini, nggak rapi ya. Berarti hanya ada berapa simetri putarnya? Hanya ada satu, yaitu posisi awalnya gini tadi. Kita pilih ya, memiliki simetri putar sebanyak satu, centang. Memiliki simetri putar sebanyak dua, silang. Memiliki simetri putar sebanyak 4 juga silang. Dengan ini berakhir sudah pembahasan kita. Hampir 1 jam ini dek kita bahasnya. Nggak apa-apa ya. Nah, kalian selamat belajar ya. Semangat terus. Mudah-mudahan tambah paham dan nanti ilmunya bermanfaat. Sekarang waktunya Kak Sari pamit. Buat kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari masih boleh selama belum penuh ya. Chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Bilang aja, Kak, aku mau gabung di grup, masih bisa apa enggak. Nanti kalau misalnya masih bisa, Kak Sari gabungkan. Tapi kalau ternyata sudah penuh, ya waiting list dulu ya. Kalian antri dulu. Kalau sudah ada siswa kelas 9 yang lulus atau ada peserta grup yang keluar, nanti kalian bisa menggantikannya. Kayak gitu. Silahkan chat ke nomor ini. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.